sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idh syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita duduk di majlis ilmu, bertawajuh, bertafakuh fiddin di majlis yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah semoga setiap ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini dianugerahi Allah kefahaman yang baik, dan dengan kefahaman yang baik memudahkan kita untuk melakukan sebuah amalan solih, dan semoga amalan solih yang dibekali dengan kefahaman yang baik menjadi amalan solih yang absah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah merahmati dan meridhai kita, dan semoga dengan rahmat dan ridhonya Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas bagaimana muallif penulis kitab ini membahas tentang perihal doa, dan kita telah membahas bahwa dalam doa kita harus meluaskan ilmu tentang doa. Kita telah membahas tentang apa esensi doa, bahwa doa itu bukan hanya soal meminta apa dan diberi apa, tapi doa itu soal menjaga hubungan mesra antara kita dengan Rabb kita, agar setiap apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita, Allah ridho kepada kita. Kita ingat perkataannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad doa. Tidak penting bagiku ketika aku berdoa itu doaku diijabah atau tidak. Yang lebih penting bagiku adalah aku masih diberikan Allah kesempatan untuk berdoa. Karena kalau Allah memberikan aku kesempatan untuk berdoa, berarti ijabah akan mengiringinya. Karena berarti Allah ridho hambanya ini tetap menjaga hubungan dengan dirinya. Beda dengan orang yang kemudian tidak diberikan Allah kesempatan untuk jenak berdoa. Maka kita harus perlu meluaskan ilmu kita tentang bahwa doa itu bukan hanya sekedar meminta dan diberi, memohon dan diijabah, tapi doa itu adalah tali hubungan antara seorang hamba, ya, berbincang mesranya seorang hamba dengan Rabb-nya, sehingga apapun yang menjadi ketetapan takdir dalam hidupnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meridhoi dirinya. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas tentang adab-adab dalam berdoa. Dan juga yang ketiga, kita juga sudah membahas tentang bagaimana Allah mengijabahi sebuah doa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yada'ullaha bida'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu bi ihdatsalas. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa, di dalam doanya tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus tali silaturahim, kecuali pasti Allah akan mengijabahi doanya dengan satu di antara tiga cara. Kemarin sudah kita bahas ini, ya. Apa saja? Ada yang tahu? Tiga cara. Satu di antara tiga cara. Yang pertama, an yu'ajjila biwaqtihi. Allah ijabahi saat itu juga. Dia berdoa hari itu, dikabulkan hari itu. Dibayar kontan oleh Allah di dunia. Berapa sering kita berdoa dan kemudian diijabahi oleh Allah, karena memang itulah cara Allah mengijabahi doa-doa kita. Tapi kadang Allah menggunakan cara yang kedua, yang ini kemudian menuntut kita untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata tidak semua doa itu langsung dikabulkan kontan di dunia. Allah kadang memberikan cara yang kedua ketika mengijabahi doa seorang hamba. Apa?
yaitu Allah jadikan kadar doanya itu sebagai kadar pemberat timbangan amal solihnya nanti di akhirat. Memang tidak segera diijabahi di dunia, tapi kemudian itu menjadi pemberat amalan solihnya nanti di hari kiamat. Maka ketika kita berdoa, kita sudah berusaha menjaga kesolihan, ketaatan, tapi kalau kemudian ada doa-doa kita yang tidak diijabah Allah di dunia, jangan cepat-cepat berprasangka buruk kepada Allah, karena bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan banyak kebaikan nanti ketika kita sudah di akhirat, menjadi pemberat timbangan amalan solih kita. Jika kita meminta doa dari orang solih, kemudian ternyata doa tersebut tidak segera diijabah Allah di dunia, jangan salahkan orang solih itu, karena bisa jadi doa-doanya itu memang diijabah Allah, tapi kemudian dikumpulkan menjadi kebaikan untuk kita, memperberat timbangan amal solih kita nanti di akhirat. Siapa yang tidak mengenal Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang menjadi istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, penghafal hadis. Hadisnya mengalahkan hadis-hadis para sahabat laki-laki yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Sahabiah dengan periwayatan hadis yang paling banyak, hidup satu rumah dengan Nabi SAW, tidak diragukan lagi kesolihahannya. Tapi ada satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha selama beliau hidup bersama Rasulullah, tapi doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Doa apa? Doa minta keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu berarti Ibunda Aisyah tidak solihah? Jelas kesolihahannya, jelas ketaatan-ketaatannya, jelas kiprah dan jasanya untuk Islam. Tapi kemudian tidak bisa diartikan berarti Ibunda Aisyah ini orang yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan doa-doa kita dan kemudian menjadi timbangan pemberat amal solih nanti kita di akhirat. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yang kemarin sudah kita sebutkan adalah an yasrifa su'ahu mithlaha. Jadi Allah jadikan doa-doa kita itu untuk menghalangi kita dari musibah, keburukan yang harusnya Allah takdirkan menimpa kita. Karena doa itu kemudian Allah menggeser takdir yang harusnya mengenai kita, kemudian Allah menggantinya dengan keselamatan. Hadirin yang muliakan Allah, itu perkara-perkara yang juga harus kita ilmui, yang kita harus luaskan, sehingga kemudian kita harus tahu bahwa dalam mengijabahi doa itu Allah memiliki caranya. Cara Allah tidak seperti cara kita, ya. Hukum Allah tidak seperti hukum kita, ya. Dan kemudian apa yang harus tertuntut dari ilmu yang kita pelajari ini, kita harus sering berhusnudzon kepada Allah, berprasangka atas setiap ketetapan takdir yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan itu adalah doa-doa yang senantiasa Allah kumpulkan kebaikannya dan menjadi kebaikan kita nanti di masa depan. Hadirin muliakan Allah, itu juga sudah kita pelajari. Kemudian bagian keempat dari apa yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, meluaskan ilmu tentang doa, adalah bahwa kalau kita sudah tahu esensi doa, kita sudah tahu adab-adab dalam berdoa, bahkan kita sudah mengetahui bagaimana cara Allah mengabulkan doa atau mengijabahi doa, ada satu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa ketika kita sudah mengumpulkan ketiganya, kok ternyata doa kita juga tidak kunjung ijabah, maka ada satu poin lagi yang penting untuk kita pelajari, bahwa apa? Ada yang namanya penghalang-penghalang doa. Doa itu tidak langsung naik ke atas arasnya Allah karena ada penghalangnya. Para ulama mengibaratkan seperti cahaya matahari tidak sampai ke bumi kalau ada awan kelam atau awan hitam yang menutupinya. Sehingga kemudian kita harus juga meluaskan ilmu kita tentang apa saja penghalang-penghalang doa. Secara umum para ulama mengatakan penghalang doa itu dua. Yang pertama adalah makanan-makanan haram, yang kedua adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mengumpulkan semua piranti dan perangkat agar doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengumpulkan adab-adabnya, kita sudah kemudian berusaha berhusnudzon kepada Allah, kita juga harus mengusahakan penghalang-penghalang doa ini ya benar-benar tidak ada dalam diri kita. Yang pertama adalah makanan haram, ya.
Karena makanan haram ini sangat berpengaruh kepada ijabahnya doa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kisah tentang seseorang, yutilus safar, melakukan perjalanan yang panjang. Ash'atha akbar, pakaiannya compang-camping berdebu. Ya, pakaiannya compang-camping berdebu. Kemudian yamuddu yadahu ilas sama. Orang ini mengangkat tangannya ke atas langit. Faqala, dan dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia sebutkan asmaul husna Allah, wahai pemeliharaku, wahai pemeliharaku. Fata'amuhu haram, kata Rasulullah, tapi makanan yang dia makan haram. Famashrabuhu haram, minumannya haram. Faghudhiya bil haram, dia gunakan pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah, maka mana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, hadirin muliakan Allah, Rasulullah menceritakan sebuah kisah singkat, bukan sembarang kisah. Tapi Rasulullah ingin memberikan satu pengertian kepada kita. Bahkan jika seorang hamba telah mengumpulkan semua faktor diijabah doa, kalau makanannya haram, minumannya haram, atau pakaian yang dikenakan haram, maka doanya tidak mungkin diijabah sama Allah. Ada berapa faktor diijabah doa dalam kisah ini? Ada 4. Yang pertama apa? Zakarur rajula yutilus safar, dia seorang yang mengadakan perjalanan jauh, musafir. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah itu kan doanya musafir. Ya, dia orang yang bersafar. Ash'atha akbar. Yang kedua apa? Dia Ash'atha akbar, dia pakaiannya compang-camping berdebu. Ya, ini kemarin saya alami. Saya dari Saudi ke Yaman naik bis 20 jam. Ya, bisnya rusak, Pak. Wallahi, bisnya rusak. Jadi 3 hari saya di perjalanan. Harusnya 20 jam jadi 3 hari, Pak. Bisnya rusak, benar-benar nggak bisa hidup di tengah padang pasir, Pak. Ya, di tengah padang pasir mati. Ya, mati. Kemudian kami harus turun, kami tanya sopirnya, apa solusinya? Ya tunggu bis yang ada di belakang, katanya. Akhirnya sholat subuh di padang pasir, ya 2 jam, datang bis berikutnya, tinggal 6 kursi. Yang didahulukan yang perempuan dulu. Nunggu lagi 3 jam, Pak. 3 jam, alhamdulillah datang bis yang satu syarikah, satu perusahaan dengan bis kami yang mati total itu. Ya. Akhirnya oleh sopir bis yang baru datang, yaudah naik semua, 15 orang, Pak. Naik. Tapi kalian duduk di lorong. Kami duduk di lorong. Ya. Masih perjalanan masih sisa berapa? 7 jam. Ya. Bareng orang-orang Yaman, orang-orang macam-macam itu. Terus saya merasakan, ya Allah, berarti memang ada itu, ya, kondisi di mana orang itu memang perjalanan panjang, bajunya compang-camping berdebu. Ya. Baru naik jalan setengah jam ada badai pasir, Pak. Kalau kami tidak naik bis itu sudah kena badai pasir itu. Ya. Jadi masya Allah. Ya. Lah ini Rasulullah gambarkan ada orang yang perjalanan panjang, pakaiannya compang-camping dan apa? Berdebu. Berarti apa? Dia adalah orang yang terdolimi. Dia adalah orang yang apa? Terdolimi. Dia keluar dari kampung halamannya dalam keadaan compang-camping. Orang terdolimi itu juga faktor diijabah doa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ittaqu da'watal madlum, takutlah kamu sama doanya orang terdolimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang sedikit pun. Dia terdolimi. Yang ketiga apa? Rafa'a yadahu ila sama, dia mengangkat tangannya ke atas langit. Kemarin kita sudah sebutkan salah satu faktor diijabah doa itu apa? Mengangkat tangan. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, Innallaha tabaraka ta'ala hayyun karim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pemalu dan zat yang maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadahu ila sama' fayarudduhu sifra. Allah malu melihat hambanya yang sudah mengangkat tangan berdoa kepada Allah ke atas langit,
kemudian Allah tidak mengijabahi doanya atau Allah membalasnya dengan kosong, artinya tidak diijabah. Allah malu. Kalau orang sudah ngangkat tangan itu sudah pasti diijabah sama Allah doanya. Maka jangan malu mengangkat tangan dalam berdoa. Nah ini orang ini sudah ngangkat tangan, sudah ada 3 faktor ijabah doa. Ditambah yang keempat, dia menyebutkan Asmaul Husna Allah. Dia memuji Allah sebelum dia berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya 4 faktor diijabah doa dia sudah kumpulkan. Tidak ada lagi kesempatan kemudian doa itu tidak ijabah. Tapi kata Rasulullah SAW makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doanya ijabah? Ya. Hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa salah satu faktor terberat dan terbesar doa-doa kita itu gagal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena apa? Karena makanan haram. Boleh ibu-ibu agak maju satu soft, belakang masih pada datang. Ayo ibu-ibu silakan maju satu soft sampai merah, sampai hitam sini bu. Ayo tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Longgar-longgarkan tempat untuk orang lain, maka Allah akan melonggarkan hidup kita. Ya, silakan maju. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini penting hadirin muliakan Allah untuk kita memperhatikan yang namanya makanan dan minuman kita. Ya. Dan hari ini berbicara tentang makanan halal dan minuman halal. Makanan haram dan minuman haram itu bukan hanya soal babi, hadirin. Ya. Jadi bukan kemudian rumah makan yang sudah ada tulisannya no pork terus kemudian kita bebas langgeng untuk kemudian kita masuk. Bukan hanya soal itu, ya. Hari ini ada yang namanya minyak atau ada yang namanya angcu. Ya, ada namanya mirin, ya. Ada yang namanya kuas babi. Itu harus kita perhatikan. Ya, roti-roti yang kemudian halal aslinya bahannya, tapi kemudian dioles dengan kuas babi, najis hadirin. Jadi haram, ya. Dan ini kita harus perhatikan, ya. Jadi makanan haram itu bukan hanya soal anjing, babi, kemudian darah yang mengalir, saren, bukan hanya itu, atau bukan hanya soal binatang-binatang sembelihan yang tidak disembelih dengan cara yang benar dan dengan menyebut nama Allah. Tapi banyak sekali kemudian kompleks untuk kemudian kita pelajari satu persatu. Terutama juga yang harus diperhatikan oleh para hadirin yang dimuliakan Allah adalah binatang sembelihan. Ayam, bebek itu harus perhatian betul. Bagaimana cara menyembelihnya. Jangan beli ayam dan bebek di tempat yang kita tidak tahu dan tidak terjamin kehalalannya. Kita tidak kenal siapa penjualnya. Minimalnya kalau mau jajan ayam dan bebek, berilah di rumah makan yang sudah ada sertifikasi halalnya. Halal MUI atau halal Indonesia yang sekarang. Maka setidaknya kita sudah punya hujah di hadapan Allah nanti. Kalau kita ditanya, makananmu makanan halal atau haram? Sudah ada halal Indonesianya ya Allah. Ya, artinya sudah ada badan sendiri yang mengurus tentang hal tersebut. Amanah tidak amanah itu bukan urusan kita. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa jamin itu, maka pilihan keduanya kita kenal siapa penjualnya. Kalau kita kenal sama penjualnya orang yang tahu ilmu, yang faham cara menyembelih yang benar, dia faham mengambil ayam dari sales yang solih misalnya, atau yang dapat dipercaya, yang amanah, silahkan makan di situ. Tapi kalau kemudian kita tidak kenal, maka lebih baik tidak makan. Ya, karena hari ini hadirin muliakan Allah telah hilang yang namanya amanah itu. Berapa banyak orang yang kemudian di tempat penyembelihan unggas itu, di TPU itu, yang tidak amanah. Coba Anda bayangkan, ayam dan bebek datang dari Jawa Timur atau dari luar kota, datang ke Solo, dari ratusan atau ribuan ayam yang ada di dalam truk atau di dalam di dalam mobil bak itu, mobil pick up itu, apakah mungkin kemudian ayam dan bebek itu hidup semuanya? Pasti ada satu atau dua ayam atau bebek yang sudah mati di jalan. Kalau penyembelihnya tidak amanah, disembelih juga hadirin, karena lumayan. Ya, ada harga di situ. Toh orang yang makan tidak tahu apakah ini hidup atau mati. Campur jadi satu. Konsekuensinya apa?
Kalau yang mati ikut disembelih, bangkai konsekuensinya apa? Najis kena kepada yang tidak najis, ikut najis semua di satu penggorengan. Waliyadzubillah. Ya, makanya hati-hati betul hari dimuliakan Allah untuk untuk yang namanya ini sembelihan. Ya, bakmi, nasi goreng, seafood, angcu, hati-hati. Kita harus sudah mulai berani bertanya kepada penjualnya, ini pakai angcu atau tidak, karena itu haram. Tidak ada masalah, nanti menyinggung perasaannya Ustaz. Lebih baik kita menyinggung perasaannya dan dia tidak sama sekali tersinggung kalau dia tidak membawa zat-zat yang haram yang kemudian menjadi bahan masakannya, daripada kemudian nanti urusan kita berat di akhiratnya. Ya. Jadi makanan haram itu satu soal zat, dua soal asal muasal. Ya. Apakah makanan itu kita beli dengan dari uang yang halal, uang dari pekerjaan yang halal, atau yang syubhat? Itu sangat mempengaruhi doa-doa kita hadirin. Konsekuensinya sangat berat. Kita pengen anak kita jadi anak yang solih, istri kita jadi istri yang solihah, suami kita jadi suami yang taat. Tapi kalau makanan yang kita makan dari barang-barang yang haram, falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Allah. Lihatlah seseorang itu dari makanannya. Dari situ kita tahu apakah dia ini kemudian diijabah doa-doanya atau tidak. Dan kita belajar seperti ini bukan untuk menunjuk orang lain, tapi untuk menunjuk diri kita sendiri. Ya. Jangan-jangan selama ini doa-doa kita tidak ijabah karena makanan yang masuk ke perut kita adalah makanan yang syubhat, makanan yang haram. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita. Ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW, tersebutlah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini orang yang sangat perhatian dan sangat cinta kepada Rasulullah. Dalam sebuah safar saat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditugasi berjaga malam ketika itu, bergantian dengan sahabat yang lain. Dalam momen jaga malamnya saat ini dapat jadwal yang sepertiga malam terakhir. Kemudian dia berpikir bagaimana cara berkhidmat dan melayani Rasulullah SAW. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian berinisiatif. Rasulullah itu dalam safar maupun dalam mukim, Rasulullah selalu mengerjakan sholat malam. Akhirnya sebelum bertugas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mencarikan air, satu ember air untuk Rasulullah, agar ketika Rasulullah nanti bangun mau qada'ul hajat atau mau berwudu sudah ada airnya, tidak perlu jalan jauh. Benar, malam itu Rasulullah bangun. Saat yang berjaga berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda membutuhkan air, airnya sudah saya sediakan ya Rasulullah. Anda berwudu dengan air itu, Anda buang hajat dengan air itu. Rasulullah SAW sangat senang, gembira melihat perlakuan Sa'ad kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang dikatakan Rasulullah kepada Sa'ad, Rasulullah bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, mintalah kepadaku apapun, aku akan berdoa kepadamu, aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Jadi Rasulullah kasih reward, kasih hadiah untuk siapa? Sa'ad, karena Rasulullah merasa Sa'ad ini berkhidmat luar biasa, memperhatikan hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Akhirnya apa? Sa'ad diminta sama Rasulullah, minta satu permintaan, aku doakan kepada Allah pasti ijabah. Kalau kita jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, apa permintaan kita hari? Ya, minta surga. Yang belum haji minta haji, ya. Minta istiqomah. Tapi Sa'ad ini seorang yang cerdas. Sa'ad ketika itu bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta satu hal saja. Apa Sa'ad? Mintakan kepada Allah agar doaku setelah ini semuanya ijabah, katanya. Nah, ini lebih cerdas daripada kita ya. Agar doa-doaku setelah ini ijabah. Ketika itu Rasulullah SAW tersenyum dan kemudian karena tahu Sa'ad ini seorang yang cerdas, ya. Kemudian Rasulullah berkata, baik Sa'ad, aku akan mintakan kepada Allah, tapi bantu aku untuk menjaga makananmu. Itu jawaban Rasulullah. Bantu aku untuk kamu menjaga makananmu. Ini kan isyarat kuat bahwa ternyata seijabah apapun doa seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tetap Rasul meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjaga makanan. Ya,
Ini menunjukkan bahwa salah satu penghalang doa yang paling berat itu adalah menjaga makanan, hadirin. Sembelihan, seafood, semuanya ya harus dijaga. Kita dikepung sama babi ini, hadirin. Ya. Dalam sebuah jurnal, ya. Saya kemarin di Mekah ketemu sama Ustadz Luqmanul Hakim. Kemudian ternyata pulang di Jakarta ketemu lagi. Kami ngobrol panjang, dan antara obrolan kami itu soal makanan haram, hadir. Jadi satu tubuh babi itu turunannya bisa 3.000 produk, hadir. Semua tubuh babi itu bermanfaat kecuali satu, suaranya. Suaranya belum ketemu manfaatnya, mungkin bisa jadi alarm qiyamul lail, ya. Tapi semuanya dipakai, dari bulunya, kulitnya, dagingnya, lemaknya, semuanya kepakai, hadir. Itulah jawaban mengapa nanti Nabi Isa di akhir zaman diturunkan Allah ke bumi. Tugasnya apa? Salah satunya membunuhi babi. Tugasnya kan memerangi Ya'juj Ma'juj, menghancurkan salib, ya kan? Memerangi Dajjal. Yang keempat apa? Membunuhi babi. Yang keempat ini kan sering kita tanyakan, apa nggak ada kerjaan lain bunuhin babi? Kalau Ya'juj Ma'juj jelas dia jadi fitnah. Kalau Dajjal jelas dia jadi fitnah. Kemudian salib, menghancurkan salib jelas. Karena salib itu kemudian umatnya Rasulullah kemudian menyekutukan Allah karena menyembah Nabi Isa. Nah, yang keempat nih bunuhi babi apa? Ternyata ketika kita tanyakan kepada para ulama, kenapa kok tugasnya Nabi Isa nanti di akhir zaman membunuhi babi? Karena babilah yang menjadi sebab kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW doanya tidak ijabah. Doa-doa kita tidak ijabah. Sholat kita tidak diterima sama Allah gara-gara apa? Gara-gara makanan haram. Jadi hati-hati, hadirin. Hati-hati betul soal makanan haram. Jangan senggol yang syubhat, jangan senggol yang haram. Kalau belum tahu hukum sebuah pekerjaan, tanyakan dulu kepada ahlul ilmi. Ya, tanyakan dulu kepada ahlul ilmi. Jangan langsung dikerjakan. Nanyanya terakhir saja. Kalau sudah tahu hukumnya nanti dosa. Jangan pakai kaidah itu. Beda antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak tahu ada uzur syar'i, tapi kalau tidak mau tahu itu namanya sombong. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka, kata Allah. Barang siapa yang tidak mau tahu sama peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit melilit, kata Allah dalam surat Thaha itu. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, itu yang pertama. Makanan haram. Penghalang doa yang kedua adalah maksiat. Apa? Maksiat. Dalam hidup ini itu ada hukum sebab akibat, tadi. Kalau di dunia barat ada yang namanya hukum karma. Orang yang melakukan keburukan itu akan menghampirinya. Kalau dalam Islam ada hukum sebab akibat. Tidak hanya keburukan yang dibalas sama Allah, kebaikan juga dibalas sama Allah. Ya, kita buka surah Al-Isra ayat yang ke-7. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan juga menimpamu, ya. Maka sama, hadirin muliakan Allah, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, maka di antara balasan dari kemaksiatan itu Allah tidak mau menerima doa-doa kita. Makanya guru saya dulu selalu menasihati, hindari maksiat, jangan berbuat zalim kepada orang lain, berbuat baik terus kepada orang lain. Makanya dulu kalau ada pemahaman orang-orang tua kita, ya, nikahnya seseorang dengan pasangannya itu enggak berkah kalau dulu pas nikah dia ngalangin orang lain, ya, ngalangin jalan orang ketika dia ngadakan nikah. Kan orang tua selalu bilang begitu, ya, kalau nikah jangan ngalangin jalan, karena bisa jadi itu bentuk kezaliman yang nanti akan berpengaruh kepada orang lain, ya, nutup jalan, ya, sehingga orang harus muter masuk gang, ya, itu hati-hati loh, hadirin, ya, bisa jadi apa? Sebab ketidakberkahan hidup kita, karena berarti ada orang lain yang kemudian terzalimi. Ya, jadi tabung terus energi positif, kebaikan dalam hidup kita, karena kebaikan itu akan mengalir dan kembali kepada kita.
Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan selalu berada dalam diri seseorang selama seseorang itu selalu menolong saudaranya. Jadi kalau mau ditolong Allah, tolong saudara kita, berbuat baik kepada saudara kita. Kalau Allah mau baik sama kita, maka berbuat baiklah kepada saudara kita, ya. Kalau tidak bisa berbuat baik dalam urusan harta, berbuat baik dalam bantuan fisik. Kalau bantuan fisik tidak bisa, ya minimal berbuat baik dalam doa, ya. Makanya kalau kita ini mendoakan saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu, kita mendoakan dia dalam keadaan tulus, ikhlas, dan kita mendoakan dia secara sembunyi-sembunyi, maka dalam sebuah hadis Muslim disebutkan, malaikat akan berkata kepadanya, amin walaka bimislin. Amin, ya Allah kabulkan doa hambamu ini, walaka bimislin, dan begitu juga untukmu. Jadi doa itu kembali untuk kita, diaminkan oleh para malaikat. Ma min abdi muslimin, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya dalam kondisi sembunyi-sembunyi, saudaranya tidak tahu dia doa untuk dia, illa qalal malaku walaka bimislin, kecuali para malaikat akan berkata amin walaka bimislin, dan bagimu juga, gitu ya. Jadi kalau kita ini bisa berbuat baik kepada orang lain, maka lakukan, walaupun hanya sekedar mendoakan, ya. Makanya dulu ketika kiai kami atau guru kami memotivasi kami santri-santrinya untuk sholat malam itu, beliau selalu memotivasi begini, nikmatnya sholat malam itu bisa kita capai, bisa kita gapai ketika selesai sholat malam kita mendoakan minimal 40 saudara kita. Pernah enggak hadirin? Sholat malam, habis sholat doain orang lain, bukan doain kita. Kita kan seringnya doain kita sendiri kan, ya Allah kasih istiqomah, ya Allah sakit sembuhkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kita lupa doakan orang lain. Padahal di kesunyian malam itu, saat kita bangun sendirian di atas sajadah kita bermunajat kepada Allah, doakan 40 saudara kita yang kesulitan, para malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin. Amin begitu juga untukmu. Amin begitu juga untukmu. Syaratnya apa? Harus ikhlas. Ciri-ciri doanya harus sembunyi-sembunyi, fi dhahril ghaib. Ya, enggak diumumkan, sembunyi, ya. Jadi tidak usah pamrih gitu ya. Jangan lupa doain saya ya. Kemarin malam kamu tak doain lah. Nah ini malah tidak walaka bimislin nanti ya. Ya. Jadi berusaha kita mendoakan. Ya. Itu kebaikan itu seperti itu. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan, hadis riwayat Ibnu Majah, man ra'a sahiba bala'in faqala alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila ufiya min dzalikal bala kainan makana ma'asha. Ya. Jadi kalau kita itu melihat orang yang terkena musibah, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan yang Allah berikan dalam hidup kita, maka Allah akan jaga kita itu dari bala. Ya. Jadi kita doakan dia, kita dapat kebaikan dari bala yang kemudian dia menimpa dia, tidak menimpa kita. Ya. Itu rumus yang jarang dipikirkan oleh orang lain. Kalau kita sedang mengalami satu musibah, biasanya kita sibuk menghilangkan musibah itu dan mengurus diri kita sendiri. Padahal ada cara yang lebih cepat untuk menghilangkan musibah itu. Apa? Cari orang yang punya musibah yang sejenis, kemudian doakan dia. Agar apa? Agar malaikat berkata amin walaka bimislin. Begitu juga kamu. Yang doain bukan kita jadinya, siapa? Malaikat. Dan kita sepakat malaikat kalau sudah doa, doanya pasti ijabah. Malaikat tidak pernah makan makanan haram. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah, doanya ijabah.
Ya. Makanya dulu saya pernah hadirin kejadian 2000 berapa ya? 2017-18. Saya bawa jamaah hadirin umroh. Umroh, dia seorang anak dengan ibunya, perempuan dua-duanya. Hari ketiga di Mekah hilang ibunya hadirin. Hilang, benar-benar hilang. Kalau dalam kaidah pembimbing umroh itu kalau belum 1 kali 24 jam belum hilang. Artinya masih ada kemungkinan balik. Ya, tapi 1 hari ditunggu hilang, enggak kembali. Dan dia tidak bawa apa? Tidak bawa atribut gitu ya, tidak bawa tanda pengenal. 2 hari hilang. 3 hari saya kerahkan semua mahasiswa saya di Mekah. Cari orangnya kayak gini nih. Tidak ketemu hadirin. Ya. Hari ketiga sudah mau nelpon minta bantuan ya, minta bantuan sama KBRI ya. Sudah minta bantuan. Kemudian sudah penghujung hari ketiga itu hadirin. Hari keempat kita mau pulang. Ya, hari ketiga kita sudah mulai cemas nih, kemana ini orang? Karena ada banyak kasus ya, orang hilang lenyap, tidak ketahuan kemana. Ya, sampai akhirnya di penghujung hari itu kemudian si ibu ini, anaknya ini nelpon saya, Ustadz, alhamdulillah sudah ketemu Ustadz. Langsung buru-buru kami ke lokasi, ketemu, alhamdulillah ibunya ternyata sehat walafiat. Kemudian saya tanya, ketemu di mana? Sudah dicari di mana-mana, kok bisa ketemu? Ketemu di depan saya Ustaz. Lewat di depan saya. Kok bisa lewat di depan? Ibunya sudah tua dia, sudah hampir pikun. Artinya sudah sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Saya tanya, tidak tahu Ustaz. Tiba-tiba lewat depan saya. Gimana ceritanya? Jadi Ustaz, saya sudah pasrah Ustaz. Sudah enggak, semua orang sudah saya mintai tolong. Kemudian saya ingat tausiahnya Ustadz katanya. Tausiah yang mana? Dulu Ustadz, katanya kalau kita dapat musibah, cari orang yang punya musibah yang sama. Itu belum saya tempuh katanya. Pas saya duduk, ada anak juga kehilangan bapaknya. Kemudian saya fokus doakan anak ini Ustadz. Tidak lama ibu saya lewat di depan saya. Kenapa bisa begitu dia? Karena malaikat berkata, amin walaka bimislim. Amin begitu juga untukmu. Nah ini hadirin, penting sekali ya, untuk kemudian kita berusaha terus berbuat baik kepada orang. Kalau tidak bisa bantuan fisik, minimal doa hadirin. Minimal doa ya. Ada kasih orang homeless yang ada di pinggir jalan, orang minta-minta. Jangan hanya sekedar kasih doakan ini. Ya, pernah enggak kita ngasih seseorang di pinggir jalan kemudian kita doakan, ya Allah rahmati ibu ini ya Allah. Berkahi ibu ini ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Hujamkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya ya Allah. Doakan seperti itu. Kenapa? Karena di waktu yang sama malaikat akan berkata, amin walaka bimithlin. Amin begitu juga untukmu. Nah, sekarang saya mau tanya, sudah berapa orang dari saudara kita yang sudah kita doakan pagi ini? Ini loh jawaban mengapa ketika kita berdoa, doanya selalu Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Orang lain dulu yang dimintakan ampun, Pak. Bukan diri kita dulu. Kenapa? Agar malaikat mendoakan kita walaka bimithlin. Begitu juga untukmu. Ya. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslim al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup, yang sudah meninggal. Itu. Sebaliknya kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada orang, yang kita lakukan maksiat, kezaliman, maka keburukan itu akan menimpa kita. Dan di antara keburukan yang paling berat menimpa kita apa? Doa kita tidak ijabah. Kalau kita melakukan kebaikan, malaikat mendukung kita dengan kalimat walaka bimithlin. Kalau kita melakukan keburukan, doa kita tidak ijabah. Karena maksiat itu layaknya awan kelam yang menghalangi cahaya matahari mengenai bumi. Doa-doa kita tidak akan mungkin bisa terangkat sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu keempat yang harus kita fahamkan. Bahwa berdoa itu ternyata bukan hanya sekedar mengangkat tangan terus menyebutkan doa-doa kita.
ada penghalang-penghalang doa yang kemudian juga harus coba kita hilangkan dalam hidup kita ini, sehingga doa kita benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, di antara yang harus kita luaskan dalam berdoa selain ilmu adalah bagaimana kita berusaha meluaskan tujuan dari setiap doa-doa kita. Ya. Jadi kadang kita ini berdoa dan doa kita tidak segera ijabah itu karena kita lupa tidak menyebutkan tujuan dari doa itu. Ya. Kita lupa apa? Menyebutkan tujuannya. Dalam kebaikan Allah, yang terpenting itu bukan ketika kita memiliki apa, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana, ya. Kadang kita ini sibuk, kita mau pingin punya apa, tapi kita lupa menyiapkan jawaban untuk apa kita punya hal tersebut. Ya. Kita sering sibuk dengan kalimat tanya how, bagaimana, tapi kita lupa dengan kalimat why, mengapa. Ya. Padahal anak kecil itu kalau minta uang kepada ibunya, Bu, nyuwun arto 3.000, ibunya pasti akan tanya, ya, buat apa? Pertanyaan pertamanya kan mesti buat apa. Nah, bagaimana mungkin kita diijabah doa-doa kita kalau kita lupa menyiapkan tujuannya? Ya. Di dunia kita hanya diminta untuk menyiapkan jawaban buat apa. Kalau nanti sampai di akhirat pertanyaannya jadi dua. Dari mana dan buat apa kan? Kamu punya harta ini dari mana kata Allah? Kamu punya harta ini untuk apa? Itu nanti di akhirat. Di dunia ini kita cukup menyiapkan, ya Allah, saya minta ini untuk ini. Ya. Ini yang harus kita siapkan. Kadang-kadang kita lupa meluaskan tujuan dari doa-doa yang kita panjatkan. Ya, dulu saya masih ingat ketika kuliah di Jakarta tadi, kemana-mana itu naik angkot tadi. Sampai kemudian agak sulit ketika saya sudah menikah, karena saya harus menafkahi istri. Kemana-mana naik angkot, ya harus ngajar ke sana kemari, dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, kadang sampai ke BSD naik angkot tadi, pindah dari angkot satu ke angkot lain. Kemudian saya terus berpikir gini, ngalamun tadi, ya Allah enak ya kalau punya motor, tapi tidak punya uang untuk beli motor. Ya, sampai akhirnya saya tahu rumus ini. Akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah, ya, kalau punya motor itu baik buat hamba ya Allah, untuk menutup kewajiban hamba sebagai suami ya Allah, untuk mengajarkan Quran kepada banyak orang ya Allah, maka hamba tidak keberatan ya Allah kalau dikasih motor. Masya Allah, langsung ijabah hadin. Ijabah, ada orang baik ngasih DP hadin. Ustaz, ambil motor Ustaz, DP yang bayar saya. Nanti nyicilnya yang bayar saya, dibayar kapanpun terserah Ustaz. Masya Allah, langsung diijabah sama Allah. Kenapa? Sampaikan tujuan di situ. Ya, sampaikan tujuan. Terus minta sama Allah dengan penuh kerendahan. Kalau dikasih ini ya Allah, untuk ini dan itu, hamba tidak keberatan ya Allah. Itu, ya. Doanya seperti itu. Artinya apa, hari ini muliakan Allah? Bisa jadi doa kita ini belum terkabul karena kita belum meluaskan tujuan. Untuk apa kita menginginkan hal yang kita minta, atau bahkan kita belum menyiapkan jawabannya. Ya. Ibu-ibu yang hadir di sini atau mbak-mbak yang hadir di sini tentu pingin punya suami yang soleh kan. Oh, itu dambaan semua wanita, punya suami yang soleh. Bapak-bapak pun sama, pingin punya istri yang solihah. Tapi ibu-ibu harus tahu nih, ya. Kadang-kadang suami kita ini tidak soleh-soleh itu kadang-kadang karena kita ini lupa menyebutkan tujuannya. Sekarang saya tanya, apa tujuannya punya suami soleh hadir? Biar apa? Kadang-kadang biar apanya ini tidak tersampaikan dalam doa. Ya, apa manfaatnya punya suami soleh? Asiyah loh, suaminya Fir'aun. Ya, ya. Kadang-kadang kita lupa, ya, menyampaikan apa tujuan dari doa
doa kita, maka luaskan doa kita. Pengen punya mobil, buat apa? Sampaikan, ya Allah, kalau punya mobil hamba bisa lebih sering datang ke kajian walaupun hujan. Ya Allah, kalau punya mobil hamba bisa ngantar orang yang kesulitan, bisa silaturahim ke saudara yang jauh. Berikan alasan kepada Allah mengapa Allah harus menolong kita, ya. Nah, itu poin berikutnya. Meluaskan doa itu meluaskan tujuan dalam berdoa. Kemudian meluaskan doa yang lain adalah meluaskan dimensi doa, ya. Meluaskan dimensi doa. Jadi ketika kita berdoa, jangan hanya pada kebaikan-kebaikan dunia saja. Justru yang paling utama adalah kita meminta dalam doa kita itu doa untuk kebaikan-kebaikan akhirat kita. Maka alangkah banyaknya contoh-contoh doa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu doa-doa akhirat tadi. Dunia diminta, tapi akhirat tidak dilupakan. Ya. Nah, ini di sini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa contoh doa dan beliau bahkan mengatakan begini secara tegas. Yustahabbu minad du'a al-jawami'ul kawamil wa yada'u ma siwa dzalik. Nabi SAW itu mencontohkan doa-doa yang singkat tapi lengkap isinya. Jadi kalau berdoa itu jangan terlalu gedawan hadirin, ya, tapi singkat lengkap, ya. Makanya para ulama sepakat doa yang paling aman itu doa yang maksur dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dicontohkan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu doa yang paling aman, doa yang paling bagus, ya. Di sini kemudian beliau menyebutkan beberapa doa, contoh doa yang diajarkan Nabi SAW. Contoh doa yang pertama, doa minta keselamatan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ini saya tuliskan, ya. Ini doa-doa bagus semuanya untuk pilihan-pilihan doa kita. Ini bisa baca, Ustaz. Kalau ada saya tinggal sini, ya. As'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Itu ada Rasulullah. Allahumma dunia wal jadi doanya pendek tapi lengkap, dunia selamat, akhirat selamat, ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Atau ada doa lagi, doa yang indah. Allahumma rzuqni tayyiban
wasta'milni salihah. Allahumma rzuqni thayyiban, ya Allah berilah kami rizki yang baik, wasta'milni sholihan, dan pergunakanlah kami dalam amalan-amalan sholih. Jadi minta sama Allah rezeki yang baik, dan minta sama Allah, ya Allah pakai hamba dalam amalan sholih, ya Allah. Ya, ini juga bagus. Allahumma wasta'milni sholihan. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni sholihan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik, dan gunakanlah kami dalam amalan sholih. Pakai kami dalam amalan sholih, ya Allah. Ini contoh doa-doa dari Nabi SAW. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni sholihan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal huda. Kemudian Pak, wat-tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan lengkap sekali. Huda, petunjuk. Tuqa, ketakwaan. Al-afaf itu kesucian diri. Wal ghina, rasa cukup. Jadi semua lengkap tuh dia. Ya, doa-doanya Nabi singkat-singkat tapi lengkap, mencangkup semua hal. Allahumma, kalau kita bercermin apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau indahkan parasku, indahkan akhlakku, ya Allah. Indah-indah ya doanya. Ya. Ada lagi doa, ini penting doa ini, agar kita ini tampannya luar dalam, cantiknya juga luar dalam. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan kepribadianku lebih indah daripada apa yang nampak dari diriku. Ya. Apa yang tidak nampak dari diriku lebih baik daripada yang alamiyah. Allahumma ya Allah, jadikan sariyati kepribadianku, apa yang ada dalam diriku, khairan, lebih baik, min alaniyah, dari apa yang nampak dari diriku. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Terus doa yang kita hafal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu kan doa lengkap sekali. Jadi dan doa itu urut. Allahumma, yang kita minta pertama apa? Ilman nafi'ah, ilmu dulu. Karena dengan ilmu itu menentukan rezeki yang halal dan thayyib. Baru setelah itu apa setelah ilmu? Wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, yang halal dan thayyibah.
Baru dengan rizki yang baik, amalan kita diterima sama Allah. Wa amalan mutaqabbala. Jadi itu tangga itu. Doanya tangga. Ilmu membuat kita bisa membedakan yang halal dan yang haram. Dengan yang halal menjadikan amalan kita diterima sama Allah. Kalau kita makan makanan yang haram ya tidak diterima amalan kita. Makanya doanya lengkap. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Dua doa lagi, penting doa. Ini sudah ya. Dua doa lagi, doa dulu dihafal. Doa indah sekali. Agar ayat-ayat kita ditutup sama Allah. Doanya begini. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku atau aib-aibku. Wa amin rawani. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Wa amin rawani, dan tenangkanlah rasa takutku. Ini aurat, ini rawah. Ya. Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati wa amin rawani. Ini doa juga bagus untuk kita hafal. Satu doa lagi. Ini doa kita husnul khatimah. Ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ini bedanya milenial sama generasi X dan baby boomers. Kalau milenial tulis ini dan tulis ya. Kalau generasi kolonial ditulis. Atau bilangnya HP kita. Tidak apa-apa, membedakan zaman ya. Ini doa bagus. Allahumma ja'al. Ya Allah jadikan. Allahumma ja'al khaira umri. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku akhirah. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah umur yang terakhir. Ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khairu amali khawatimah. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku. Wa khairu amali khawatimah, akhir penghujungnya. Sebaik-baik amalanku adalah amalan yang di penghujung umurku. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umur terbaikku adalah umur yang terakhir.
amalan terbaik itu adalah amalan yang ada di penghujung. Kemudian ditutup dengan kalimat wa khairu ayyami, dan sebaik-baik hariku, wa khairu ayyami, dan sebaik-baik hariku, ya Allah jadikan sebaik-baik hariku yauma liqa'i, yauma liqa'i, yaitu hari berjumpa. Nah, kita cuma bisa berjumpa di mana ini? Di surga. Yauma liqa'i. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma liqa'i. Ya. Ini doa bagus. Dan jadikanlah sebaik-baik hari itu adalah hari di mana aku berjumpa denganmu. Ya. Sudah berapa doa hadirin yang kita ini? Coba kita baca dari awal ya. Baik, kita baca. Yang pertama tadi doa Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta afiah, minta kebaikan, keselamatan dunia akhirat. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni shalihan. Ya Allah, kasih aku rezeki yang baik dan gunakan aku dalam amalan sholih. Jadi sibukkan aku dalam amalan sholih, ya Allah. Pakai aku dalam amalan sholih. Itu doa yang sangat indah. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini kita tulis ya karena sudah umum. Kemudian doa bercermin tadi jangan lupa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau indahkan parasku, indahkan akhlakku. Indahkan pula akhlakku. Kemudian tadi yang agar kita punya keindahan luar dalam apa? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Min alaniyati. Kemudian doa yang sudah umum kita baca itu juga doa yang tidak boleh lupa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian doa agar dijaga aib-aib kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup semua aib-aibku ya Allah, aurat-auratku, dan tentramkan rasa takutku ya Allah. Amankan rasa takutku, gitu ya. Kemudian ini ya yang terakhir ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umur terbaikku ada di akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan jadikan amal terbaikku yaitu amal di penghujungnya. Karena amalan itu kan dihitung di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat di akhirnya. Maka kita ingin amalan terbaik kita itu di penghujung umur kita. Wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hari itu adalah yauma liqa'i, hari di mana aku berjumpa denganmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ini adalah bagian bagaimana kita meluaskan dimensi kita dalam doa. Jangan hanya kita menggelisahkan dunia saja, doanya dunia terus yang ditutup. Tapi masukkan doa-doa akhirat yang macam semacam ini. Minta dunia tidak apa-apa, tapi jangan dinomor duakan akhirat. Ya, jangan dinomor duakan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Selesai ya, insyaallah berdoa. Besok kita masuk di pembahasan berikutnya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mungkin saya kembalikan ke pembawa acara. Ustaz, fadhil, kalau ada tanya jawab kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan
Tapi kalau tidak mau tahu, itu yang nanti akan ditanya sama Allah SWT. Jadi kalau tidak tahu itu tidak ada masalah. Tapi seorang anak ini kan dia tidak tahu terus kan. Dia berkembang dengan akalnya, dia dewasa, dia mengetahui yang benar dan yang salah. Maka kewajiban seorang anak yang mengingatkan, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang tuanya, ya, memberikan nasihat dengan baik, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau si anak, makanya penting juga ini justru pemahaman terbaliknya adalah orang tua harus paham betul bahwa rezeki yang Anda bawa pulang ke rumah itu harus benar-benar halal. Karena itu sangat berpengaruh kepada tingkah dan perilaku seorang anak. Karena makanan yang haram tidak akan menumbuhkan daging-daging yang taat kepada Allah. Ya, makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya jadi malas, ibadahnya disuruh jadi anak yang soleh jadi sulit. Itu bisa jadi sebab utamanya adalah rezeki yang dibawa pulang ke rumah, gitu ya. Maka tugas para suami adalah mencari rezeki yang halal dan thayyib. Tugas para istri adalah memotivasi para suami agar tidak membawa pulang kecuali yang halal-halal, memfilter. Jadi kalau nganter suami berangkat kerja itu jangan hanya kemudian bawakan bekal, salim dan sudah, setelah itu nanti pulangnya jangan malam. Jangan hanya sampai seperti itu. Sampaikan satu narasi, Pak, cari rezeki yang halal, yang thayyib. Jangan bawa pulang yang haram-haram. Insya Allah kami kuat berlapar-lapar di dunia. Kami tidak kuat kalau kami harus merasakan panasnya api neraka. Motivasi para suami itu. Dan jangan banyak menuntut para istri. Kalau banyak menuntut, suami itu pusing aja. Akhirnya mereka mentok. Akhirnya Anda tahu kan, kursi dan meja besi di depan Indomaret itu untuk siapa? Untuk para suami yang masih bingung membawa apa yang harus dia bawa pulang ke rumah. Ya, belum ada yang bisa dibawa pulang. Akhirnya mampir ke Indomaret, beli kopi Golda, ya, kopi yang paling murah di Indomaret, dan kemudian minum kopi dulu. Sehingga akhirnya para suami itu ingat tuntutan istrinya, tuntutan anaknya. Akhirnya diambil yang haram, diambil yang syubhat. Ya, jadi pemahaman terbaliknya seperti itu. Kalau kita seorang anak, kita wajib mengingatkan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, nasihati pelan-pelan. Tapi kalau kita orang tua, jangan sekali-kali membawa yang haram-haram masuk ke dalam rumah. Ya. Kalau dulu guru saya itu mengingatkan, orang itu berhenti nakal dalam dua keadaan. Satu, kalau orang tuanya meninggal, harusnya dia sudah berhenti nakal. Kenapa? Karena selama ini kita nakal, orang tua kita masih hidup, masih ada yang doakan, masih ada sokongan doa biar kita tobat. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, sudah terbujur kaku di alam barzah, siapa yang mau mendukung kita dalam doa? Berhenti nakal di sini. Yang kedua, kalau sudah punya anak. Kenapa? Kalau sudah punya anak harus berhenti nakal, ya. Karena anak itu ya bayangan, orang tua itu benda. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok, bayangannya bengkok. Ya, bayangannya bengkok. Dan anak kita ini nanti menjadi penerus kebaikan kita, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab nih. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup saja ya, biar tidak panjang hisab saya ya. Baik, barakallahu fiikum. Saya mau lanjut lagi saja. Baik, kita cukupkan saja. Baik, kita cukupkan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Ada jamaah yang hafal 30 juz di sini? Angkat tangan. 20 juz, 15 juz, 10 juz. Ada yang 18 juz, 10 juz, 5 juz. Ada yang hafal Al-Quran? Angkat tangan, ada. Saya ada hadiah nih dari Mekah. Tapi khusus yang hafal Al-Quran. Soalnya ini kitab tafsir. Ada nggak ada? Ya sudah kalau nggak ada. Ini soalnya ada tafsirnya. Ya, baik.
bukan rezeki Anda ya. Nanti di majelis lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu lagi tuh. Ini dia buat Ustaz. Ibu bawa itu tas. Dari Rabu. Tanggal berapa Ibu? Tanggal 2. Atau berangkat?